Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana keadaannya teman-teman dan Bapak dosen yang saya hormati? Semoga diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ahmad Junaidi. Saya dari Prodi Manajemen, kelas Manajemen 7A pagi, ingin menerangkan tentang kegiatan bank. Kegiatan perbankan dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah funding. Funding merupakan kegiatan menghimpun dana atau bisa didefinisikan sebagai suatu kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kedua, lending. Lending merupakan kegiatan menyalurkan dana atau memberikan pinjaman kepada masyarakat. Dana yang tersebut berasal dari masyarakat yang menyimpan uang di bank. Yang ketiga adalah service. Service merupakan memberikan pelayanan serta kepuasan terhadap pelanggan, serta memberikan informasi dan mengatasi keluhan tentang produk yang dihadapi oleh nasabah. Funding dibagi menjadi 3, yaitu ada simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Lalu lending ada 5. Yang pertama ada kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan yang terakhir kredit produktif. Serta service, yaitu ada yang pertama menerima setoran, yang kedua melayani pembayaran, yang ketiga dalam pasar modal. Perbankan dapat memberikan atau menjadi penjamin emisi, penanggung, wali amanat, pedagang efek. Lalu ada transfer, ada inkaso, ada clearing, safe deposit box, bank card, bank note, bank garansi, letter credit, cek wisata, dan lain-lain. Keuntungan bank bagi bank konvensional ada 2, yaitu spread based dan fee based. Apa sih itu spread based? Spread based merupakan cara bank dalam mendapatkan keuntungan melalui kegiatan pokoknya, yakni menghimpun dana dan menyalurkan dana. Adapun komponen untuk mendapat pendapatan bank adalah bunga simpanan dan bunga pinjaman kredit. Dan fee based. Fee based merupakan cara bank dalam mendapatkan keuntungan melalui kegiatan sampingan, yakni transaksi yang dari jasa-jasa lainnya di luar kegiatan pokoknya. Komponen pendapatan pada fee base ini seperti biaya kirim, biaya tagih, biaya administrasi, biaya sewa, biaya iuran, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya keuntungan bank bagi bank syariah. Yang pertama adalah profit sharing atau bagi hasil, yaitu suatu bentuk skema pembiayaan alternatif yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda dibandingkan bunga. Sesuai dengan namanya, skema ini berupa pembagian atas hasil usaha yang dibiayai dengan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, margin. Margin adalah persentase tertentu yang ditetapkan per tahun. Perhitungan margin keuntungan secara harian, maka jumlah hari dalam setahun ditetapkan 360 hari. Yang terakhir adalah fee base, merupakan salah satu jenis pendapatan operasional bank dan non bunga. Faktor yang mempengaruhi suku bunga yaitu 1. Kebutuhan dana, 2. Target laba yang diinginkan, 3. Kualitas jaminan, 4. Kebijaksanaan pemerintah, 5. Jangka waktu, 6. Reputasi perusahaan, 7. Produk yang kompetitif, 8. Hubungan baik, dan terakhir persaingan. Komponen dalam menentukan bunga kredit. Yang pertama ada total biaya dana atau cost of fund. Yang kedua biaya operasi. Yang ketiga cadangan risiko kredit macet. Yang keempat laba yang diinginkan. Dan yang terakhir adalah pajak. Contoh penentuan suku bunga kredit. PT Bank Marindo menentukan suku bunga deposito sebesar 20% PA kepada deposannya. Lalu, cadangan wajib atau RR
yang ditetapkan pemerintah adalah 10%. Kemudian biaya operasi yang dikeluarkan 5%, dan cadangan risiko kredit macet 1%, laba yang diinginkan 10%, dan pajak 20%. Pertanyaannya, maka hitung berapa bunga kredit atau base lending rate yang diberikan ke nasabah. Bagaimana sih cara menghitung base lending rate atau cost of fund yang akan diberikan kepada nasabah? Yaitu dengan cara cost of fund sama dengan bunga yang dibebankan per 100% dikurangi cadangan wajib. Cost of fund sama dengan 20%. 20% itu kan tadi sudah dijelaskan di soal bahwasannya ada bunga yang dibebankan sebesar 20% per 100% dikurangi 10%. Dan dari mana sih 10% ini? 10% ini kan dari cadangan wajib pemerintah yang ditetapkan pemerintah sebesar 10%. Jadi sama dengan 20%, 100% dikurangi 10% sama dengan kan 90. Jadi 20,90%. Maka dibulatkan menjadi 21%. Jadi total biaya dana sama dengan 21% ditambah total biaya operasi 5%, maka hasilnya 26%. 26% ini ditambah dengan cadangan risiko kredit macet yaitu 1%, maka hasilnya 27%. Lalu 27% tersebut ditambah lagi dengan laba yang diinginkan sebesar 10%, dan ditambah lagi oleh pajak sama dengan 20% dari laba 10% sama dengan 1%, maka base lending rate-nya akan ditemukan sebesar 38%. Sekian materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jangan lupa senantiasa memakai masker, membawa hand sanitizer, dan mengikuti protokol kesehatan yang ada agar terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Dan mari sama-sama berdoa supaya pandemi COVID-19 ini cepat berakhir. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.